Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pemetaan materi ajar dan handout KD 3.15 dan 4.15 kelas 9 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobari dengan NIM 1901045117 dengan dosen pengampu Dr. Irwan Badilah, MPD. KD 3.15 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 4.15 membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Kemudian IPK dari KD 3.15 dan 4.15. Yang pertama 3.15.1 menentukan unsur-unsur buku fiksi. 3.15.2 menentukan unsur-unsur buku non-fiksi. 3.15 3.3 menentukan persamaan dan perbedaan unsur fiksi dan non-fiksi. 4.15.1 membuat rangkuman buku fiksi. 4.15.2 membuat rangkuman buku fiksi dalam bentuk pemetaan. 4.15.3 membuat rangkuman buku non-fiksi dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku. Kemudian tentang materi pokok pada KD 3.15 dibagi dua pertemuan. Pertemuan pertama 3 jam mata pelajaran tentang pengetahuan, yaitu unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi, persamaan dan perbedaan unsur-unsur buku atau teks fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian pada pertemuan kedua yaitu tentang keterampilan, rangkuman buku atau teks fiksi, rangkuman buku atau teks non-fiksi dalam bentuk pemetaan, rangkuman buku teks non-fiksi berdasarkan gagasan pokok. Kemudian metode dan langkah pembelajaran pada pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan selama 10 menit, yaitu guru mengondisikan kelas dalam suasana belajar yang menyenangkan. Guru memberikan persepsi dengan menceritakan kisah orang-orang sukses karena membaca dan menulis buku. Kemudian guru mengajak siswa bertanya jawab pentingnya membaca buku. Kemudian guru menanyakan kepada siswa tentang pengalamannya dalam membaca buku pada pelajaran-pelajaran atau literasi sebelumnya. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari KD ini. Kemudian yang terakhir pada kegiatan pendahuluan yaitu guru menjelaskan cakupan kegiatan pembelajaran yang diikuti dan rencana penilaiannya. Kemudian pada kegiatan inti selama 100 menit yaitu pertama siswa diminta memilih hasil bacaan dari buku non-fiksi yang dilakukan sebelumnya. Kedua, siswa membaca lagi buku yang dibawa secara garis besar. Siswa mengecek unsur-unsur buku yang pernah dibaca dengan panduan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur buku. Kemudian yang ketiga, siswa menentukan unsur-unsur buku teks fiksi dan non-fiksi, kemudian mengonfirmasikannya. Siswa atau pasangan atau kelompok lainnya menanggapi, guru mengamati dan menilainya. Kemudian yang terakhir pada kegiatan inti di pertemuan pertama, siswa didorong untuk bertanya jawab, menentukan, mengonfirmasi persamaan dan perbedaan buku atau teks fiksi dan non-fiksi. Guru mengamati dan menilai. Kemudian kegiatan penutup pada jam mata pelajaran yang pertama yaitu selama 10 menit, guru bersama siswa menyimpulkan butir-butir pokok tentang unsur buku fiksi dan non-fiksi. Guru bersama siswa melakukan identifikasi keunggulan dan kelemahan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Guru memberikan umpan balik pembelajaran. Guru memberi tugas kepada siswa membawa buku fiksi dan non-fiksi pada pembelajaran berikutnya. Yang kedua, kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya berdasarkan pengalaman yang paling mengesankan. Materi pokok pada pertemuan kedua selama 3 jam mata pelajaran. Kegiatan pendahuluan selama 10 menit, guru memberikan persepsi dan mengondisikan kelas, guru dan siswa bertanya jawab tentang kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, guru menyampaikan lingkup penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lanjutan dan metode pembelajaran yang akan dilakukan, kegiatan inti selama 100 menit dari
jam mata pelajaran yang kedua, siswa secara berpasangan membuat rangkuman buku atau teks fiksi dalam LK. Guru mengamati dan membimbing mereka. Siswa secara individu atau berpasangan membuat rangkuman buku atau teks non-fiksi dalam bentuk pemetaan dalam LK. Guru lembar kerja siswa. Guru mengamati dan membimbing mereka. Siswa secara berpasangan membuat rangkuman buku teks non-fiksi berdasarkan gagasan pokok dalam lembar kerjanya. Guru mengamati dan membimbing mereka. Siswa memajang hasil pekerjaannya dan mengomunikasikannya. Siswa atau pasangan siswa lainnya menanggapi, guru mengamati dan menilai. Kegiatan penutup pada pertemuan yang kedua yaitu selama 10 menit guru belajar. Guru bersama siswa melakukan identifikasi keunggulan dan kelemahan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Guru memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Guru memberikan tugas merangkum artikel dan majalah, koran atau buku. Kemudian metode dan teknik penilaian pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu pendekatan saintifik, kemudian diskusi kelompok, dan yang terakhir penugasan secara individu. Kilas tentang pendekatan saintifik yaitu adalah salah satu model pembelajaran yang dalam proses memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengomunikasikan atau mempresentasikan. Teknik penilaiannya yaitu penilaian sikap sosial dilakukan dengan teknik observasi atau jurnal. Lalu yang kedua, penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tes tulis. Lalu yang terakhir, penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik kinerja. Handout Bahasa Indonesia KD 3.15 dan 4.15 kelas 9. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap. Materi pokok membaca buku fiksi dan non-fiksi. Alokasi waktu 6 jam pelajaran 2 kali pertemuan. KD sudah dibahas di awal saya mempresentasikannya, lalu IPK sudah dibahas di awal saya mempresentasikannya. Kemudian tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, setelah mencermati buku atau teks non-fiksi yang dibaca, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur buku non-fiksi dengan kerjasama dan tanggung jawab. Setelah mencermati buku atau teks fiksi yang dibaca, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur buku fiksi dengan kerjasama dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir dari tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama, setelah mencermati 2 buku teks fiksi dan non-fiksi yang dibaca, peserta didik dapat menentukan persamaan dan perbedaan unsur-unsur buku atau teks fiksi dan non-fiksi dengan kerjasama dan tanggung jawab. Lalu tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua yaitu setelah memahami unsur-unsur buku atau teks fiksi dan non-fiksi, peserta didik mampu merangkum buku atau teks fiksi dan non-fiksi dalam bentuk pemetaan dengan tanggung jawab dan jujur berkarya. Lalu yang kedua, setelah memahami unsur-unsur buku atau teks fiksi dan non-fiksi, peserta didik mampu merangkum buku atau teks fiksi dan non-fiksi berdasarkan gagasan pokok dengan tanggung jawab dan jujur berkarya. Selanjutnya yaitu petunjuk belajar. Semoga materi yang diberikan dipahami dengan baik. Tip ini bertujuan agar peserta didik bisa mengetahui, memahami, dan menjelaskan materi. Yang pertama, petunjuk belajarnya yaitu pelajari dan pahami materi yang sudah diberikan. Lalu bacalah berulang-ulang sampai memahami dan mengingat pokok materi. Jika masih belum dipahami, silakan bertanya kepada guru atau teman yang sudah mengerti. Lalu yang terakhir, semua tergantung dari kemauan belajar peserta didik. Lalu selanjutnya peta konsep materi pembelajaran. Yang pertama di situ ada buku fiksi dan non-fiksi, mempelajari 5 pokok. Yang pertama itu mencakup tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Lalu yang ketiga, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Lalu yang kedua ada unsur-unsurnya, yaitu mencakup dengan unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. Yang ketiga, peta pikiran atau sinopsis buku. Pertama, peta konsep buku, langkah-langkah merangkum isi buku fiksi, langkah-langkah merangkum isi buku fiksi, lalu penyuntingan rangkuman atau sinopsis buku. Hubungan unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, hubungan antar unsur buku dalam buku fiksi, hubungan antar unsur
terakhir, langkah-langkah menilai buku fiksi, cara memberi komentar terhadap isi buku non-fiksi. Lalu pengantar materi pada KD 3.15 dan 4.15. Buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Buku fiksi ini berisi cerita khayalan atau rekaan pengarang atau penulisnya. Penulis mengajak pembaca untuk ikut serta terjun dalam dunia imajinasinya. Karena berasal dari imajinasi penulis, jadi buku fiksi tidak membutuhkan pertanggungjawaban mengenai isinya. Contoh buku fiksi antara lain adalah dongeng, novel, puisi, cerita pendek, hikayat, dan komik. Unsur buku fiksi. Yang pertama ada buku, judul bab, tema, alur penokohan, dan bahasa yang digunakan. Lalu buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dipilih berdasarkan data dan fakta. Jadi isi dari buku non-fiksi harus benar-benar dipertanggungjawabkan oleh penulisnya, dan isinya pun harus informatif. Contohnya adalah buku pelajaran atau dokumenter atau esai atau opini atau biografi, ensiklopedia, dan laporan ilmiah, dan masih banyak yang lainnya. Unsur buku non-fiksi yang pertama sampul buku, pokok bab buku, bab dan subbab, isi, cara menyajikan isi, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Lalu kita akan membahas tentang latihan soal tentang KD 3.15 dan 4.15. Ini soal berbentuk uraian. Yang pertama, bacalah buku teks isi yang telah Anda bawa dengan sesama, kemudian tentukan unsur buku atau teks tersebut. Lalu yang kedua, buku non-fiksi disajikan, lalu ditentukan unsur-unsur bukunya. Dan yang ketiga, cermatilah buku fiksi dan kemudian tentukan persamaan dan perbedaan. Lalu yang keempat, membaca buku non-fiksi yang telah dipilih sebelumnya, lalu membuat rangkumannya. Yang kelima, bacalah buku non-fiksi lalu buatlah rangkuman berdasarkan gagasan pokoknya. Lalu yang keenam, bacalah buku fiksi, kemudian susunlah rangkumannya. Objek yang ditanyakan yaitu tentang apakah tokoh, di mana cerita, kapan kejadiannya, pergabungan tokoh, apa masalah konflik, bagaimana pemecahan masalah, bagaimana saat ceritanya, apa pesan moral, atau juga bisa bilang amanat. Lalu kisi-kisi penilaian pengetahuan. Ini nomor 1 ada kompetisi dasar 3.15, materinya literasi, buku fiksi dan non-fiksi, unsur-unsur buku. Lalu indikator soalnya, disajikan buku fiksi, siswa menemukan unsur-unsur buku tersebut. Disajikan buku non-fiksi, siswa menemukan unsur-unsur buku tersebut. Disajikan buku fiksi dan fiksi, siswa dapat menemukan perbedaan dan persamaan antar keduanya. Perbedaan dan persamaan unsur-unsur teknik penilaian yaitu tes uraian. Lalu kisi-kisi penilaian pada keterampilan. Kompetisi dasar 4.15, materi merangkum buku fiksi dan non-fiksi. Indikator soal, disajikan buku fiksi, siswa merangkumnya. Disajikan buku non-fiksi, siswa merangkumnya dalam bentuk pemetaan. Disajikan buku non-fiksi, siswa dapat merangkum berdasarkan gagasan pokok. Teknik penilaiannya yaitu tes uraian. Saya akan menyajikan soal dari kisi-kisi penilaian keterampilan. Contoh dari teks fiksi tentang cerita bawang merah dan bawang putih. Lalu objek yang dideskripsikan atau sebagai patokan nilai kita sebagai guru, ini sebagai poin-poin penting penilaian. Menuliskan judul buku, menuliskan tokoh, menuliskan latar, menuliskan tempat, menuliskan konflik, menuliskan pemecahan konflik, kemudian menuliskan pesan atau amanat. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih atas terima kasih sudah memperhatikan apa yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.